Salam sejahtera kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Topik kali ini saya akan bahas apakah orang Kristen boleh mengadopsi boneka arwah. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih. Kami percaya Engkau ada di sini. Engkau akan memberikan pencerahan kepada kami sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami bicarakan, semua itu hanya untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik saudara, belum lama ini ada berita heboh ya yang terjadi di para kalangan artis-artis, bahkan kalangan public figure. Bagaimana yang saat ini menjadi satu tren, mereka mengadopsi yang namanya boneka arwah. Ada Ivan Gunawan, Roy Kiyoshi yang senang dan menjadi boneka kesayangannya adalah boneka pocong. Lalu ada Nora Alexandra, Ruben Onsu, Soimah, Furi Harun, Lucinta Luna, Celine Evangelis, dan masih banyak lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Ya, mereka mengoleksi boneka arwah, bahkan mereka dengan bangga ya memamerkan boneka-boneka tersebut. Dan untuk memelihara boneka tersebut pun mereka harus mengeluarkan kocek yang cukup mahal, karena mereka akan mereka memakai baby sister untuk merawat, memandikan, menggantikan baju, mengajak doa, mengajak nonton, mengajak bermain dan lain sebagainya. Nah, apakah kita sebagai orang Kristen boleh memelihara atau mengadopsi boneka arwah? Keluaran 20 ayat 4 sampai dengan 5, demikianlah firman Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Firman Tuhan di dalam Ulangan 5 ayat 7, jangan adamu Allah lain di hadapanku. Fenomena yang terjadi saat ini adalah orang berlomba-lomba untuk mengadopsi boneka arwah sebanyak mungkin, bahkan memamerkannya dengan satu kebanggaan tersendiri. Katanya untuk relaksasi, untuk penghiburan dan lain sebagainya. Dan biasanya boneka arwah yang mereka adopsi itu ya berisi arwah-arwah anak-anak korban aborsi atau arwah anak-anak yang korban tabrakan sehingga rohnya gentayangan. Nah, itu adalah satu kebodohan dari iblis untuk mengecoh manusia. Firman Tuhan katakan 1 Yohanes 4 ayat 1a, saudara-saudaraku yang kekasih, jangan percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Apakah roh itu berasal dari Allah? Nah, saudara, kalau kita memelihara boneka arwah, sama juga kita menduakan Tuhan. Dan itu adalah satu kekejian dan satu kejahatan di mata Tuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang cemburu. Dan jelas-jelas itu dinyatakan dalam Alkitab. Allah melarang keras kita berhubungan dengan arwah, kuasa kegelapan, perdukunan, okultisme, dan sejenisnya. Dan hal itu diperjelas dengan firman Tuhan yang terdapat dalam Imamat 20 ayat 6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni berzinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Tuhan sudah menyatakan dengan tegas, ya, jangan berhubungan dengan arwah-arwah. Nah, saudara, kalau saya tarik benang merahnya, ya,
Tujuan dari pembuatan boneka tersebut adalah sebagai sarana acara ritual seperti voodoo. Seseorang yang membenci dibikin bonekanya lalu ditusuk-tusuk, maka orang yang dituju itu akan menderita kesakitan yang sangat hebat. Lalu kedua, sebagai sarana perjanjian iblis dengan manusia. Saya ambil satu contoh. Setelah saudara mengetahui kebenaran ini, saudara harus berhati-hati memiliki boneka. Contohnya, saudara mungkin sudah tidak asing dengan boneka Hello Kitty. Hello Kitty dari bahasa Chinese, dari bahasa Tionghoa artinya halo iblis. Ya, diciptakan pada tahun 1970 oleh seorang wanita yang memiliki anak perempuan usia 14 tahun menderita kanker mulut. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin datang ke gereja, pergi berobat ke dokter, namun anaknya tidak mengalami kesembuhan sampai akhirnya dia mengadakan satu perjanjian dengan iblis. Ya, dia mengikat satu perjanjian, kalau anak saya sembuh, saya akan melakukan apa saja yang engkau maui. Singkat cerita, ya, dengan cara supranatural, ya, satu ikatan perjanjian mengatakan kalau anak kamu sembuh, Anda harus membuat satu karakter yang disukai oleh seluruh anak-anak di dunia. Dan singkat cerita, akhirnya anak gadisnya itu usia 14 tahun yang kanker mulutnya sembuh total. Dan si wanita itu menciptakan satu karakter boneka imut-imut namanya Hello Kitty. Namun Bapak Ibu dan seluruh pemirsa perhatikan, Hello Kitty tidak mempunyai mulut, punya mata, punya hidung, tapi tidak punya mulut. Dan itu terkenal di seantero seluruh penjuru dunia. Ya, jadi kalau ada orang yang membeli pernak-pernik Hello Kitty, berarti mempersilahkan setan untuk masuk ke dalam hatinya. Makanya setelah pemirsa mengetahui cikal bakal dari boneka Hello Kitty ini, sebaiknya dihindari. Ya, lalu ada kisah yang kedua. Ya, saya dulu suka nonton film yang namanya Crayon Shinchan. Namun rada-rada porno, kadang-kadang tutur bahasanya tidak baik. Ternyata ada sejarahnya. Ya, ada cerita kelam dari Jepang oleh Yoshito, terinspirasi dari seorang ibu bernama Misae. Dia merindukan anak laki-laki yang bernama Shinosuke. Ya, jadi anak laki-laki yang bernama Shinosuke ini, dia ingin menyelamatkan adiknya yang akan ketabrak mobil. Namun singkat cerita, akhirnya baik Shinosuke maupun adiknya, dua-duanya tewas ketabrak oleh mobil. Dan ketika orang tuanya merindukan Shinosuke beserta adiknya, nah si Shinosuke ini hobinya suka melukis dengan krayon. Dan krayon itu selalu di mobil. Sehingga ketika orang tuanya rindu, dia lihat ada krayon Shinchan. Akhirnya dibuatlah film untuk mengingat si karakter si krayon Shinchan. Ya, boneka krayon Shinchan. Lalu Masha and the Bear. Ya, di situ ada seorang balita yang sangat suka sekali nonton sirkus. Sampai satu hari mama papanya ngajak nonton sirkus, lengah, dan akhirnya si Masha ini dia masuk ke singa, ke kandang beruang, masuk ke kandang beruang. Nah, beruang yang sedang kelaparan dipikir itu makanan, maka habislah si Masha ini disantap oleh si beruang. Dan untuk mengenang ini akhirnya dibuatlah kartun yang namanya Masha and the Bear. Namun ini ceritanya Masha bersahabat dengan and the Bear, padahal sesungguhnya adalah Masha ini mati dibunuh oleh beruang. Nah, hati-hati saudara. Jadi kesimpulan daripada kebenaran firman yang saya bahas, jangan menduakan Tuhan karena Allah adalah Allah yang pencemburu. Yang kedua, Allah melarang kita berhubungan dengan arwah. Arwah yang masuk dalam boneka pun itu berarti saudara menduakan Tuhan. Yang ketiga, memperlakukan boneka seperti layaknya manusia berarti telah menduakan Allah. Saudara, ini kisah nyata bagaimana para selebritis cari pembantu yang mau mengurusi boneka arwah ini. Gajinya itu bisa di atas 10 juta loh saudara.
Dan cerita para pengasuh boneka arwah ini berkata bahwa kita harus siap mental. Karena kadang-kadang tengah malam diganggu oleh boneka arwah tersebut. Jadi Tuhan tidak menginginkan kita berhubungan dengan arwah apapun juga. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang pencemburu. Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau di atas, yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga, keempat, dan orang-orang yang membenci aku. Mengerikan. Sampai keturunan ketiga dan keempat akan berdampak. Jadi saudara, jangan engkau menduakan hati Tuhan dengan memelihara boneka arwah. Sesuatu yang ngetren kalau bertentangan dengan firman Tuhan, abaikan. Hari ini kalau engkau mengadopsi boneka arwah, musnahkan, jangan dijual, musnahkan. Ya, supaya tidak mengena kepada orang lain. Amin. Tuhan memberkati. Bapa yang di surga, terima kasih. Biarlah kami menyadari bahwa cara kerja iblis menghancurkan umat manusia dengan berbagai cara, lewat boneka, lewat musik, lewat film, atau lewat medsos. Banyak 1001 cara iblis menghancurkan hidup manusia. Tuhan tolong protek kami, jaga kami, lindungi kami, dan berikan kepekaan kepada kami, dan berani berkata tidak untuk sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.